Halo, saya Teguh Santoso, saya seorang praktisi di bidang supply chain dan kontrak manajemen. Selama lebih dari 15 tahun bekerja di bidang oil and gas, telekomunikasi dan juga sebagai kontraktor bidang konstruksi. Sebelumnya, selama 12 tahun, saya telah berkecimpung di bidang project manajemen dan engineering. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai kontrak manajemen, yang akan terbagi menjadi beberapa bab. Sebelumnya mari kita mulai pembahasan kita dengan beberapa pertanyaan, atau mungkin bahkan Anda pernah mengalami kejadian sebagai berikut. Dokumen kontrak siapa yang simpan? Kok tidak ada di lemarinya? Ternyata kontraknya sudah habis 2 bulan lalu, kenapa tidak ada yang sadar? Sementara pekerjaan di lapangan tetap ongoing. Total invoice yang masuk sudah melebihi nilai kontrak, kita harus mendapat approval tambahan dari pimpinan dan harus membuat laporan pertanggungjawaban. Kontraktor mengerjakan sesuatu yang di luar lingkup kerja yang tertulis dalam kontrak. Dari kejadian-kejadian seperti di atas, maka kontrak manajemen menjadi penting. Baik itu di lingkungan kantor, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kontrak sewa rumah, asuransi, dan lain-lain. Kontrak manajemen atau kadang disebut sebagai kontrak administration adalah sebuah proses yang sistematis dan efisien untuk mengelola kesepakatan atau perjanjian yang telah berkekuatan hukum. Proses kontrak manajemen sebaiknya dimulai sejak tahap negosiasi terms and condition, pembuatan dokumen kontrak, pelaksanaan kontrak, sampai dengan kontrak close out. Untuk apa kontrak itu harus dimanage? Yaitu untuk memaksimalkan hasil financial dan operasional untuk mana kontrak itu dibuat. Dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dari suatu kontrak. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan kontrak? Mudahnya kontrak is an agreement enforceable by law, atau kesepakatan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi kalau kita berjanji dengan teman, misalnya untuk bertemu. Katakanlah hari Sabtu, jam 20 di suatu tempat. Maka, itu adalah janji atau kesepakatan, tetapi bukanlah sebuah kontrak. Suatu kontrak bisa saja dibuat dengan customer, vendor, partner, atau pegawai. Atau, secara personal di rumah kita, mungkin kita pernah membuat kontrak secara individu. Misalnya sewa rumah atau kerjasama usaha pribadi. Kontrak manajemen di sebuah perusahaan, seharusnya dilakukan mulai sejak tahap negosiasi dan mengelola kontrak secara efektif sampai dengan saat kontrak selesai atau closing. Kontrak manajemen meliputi 1. Negosiasi terms and conditions atau syarat ketentuan. 2. Mempersiapkan dokumen kontrak dan penandatanganan oleh para pihak yang berkontrak. Dan memastikan bahwa terms and conditions yang telah disepakati dilaksanakan oleh para pihak pada saat kontrak tersebut dijalankan. 4. Di samping itu mendokumentasikannya jika ada perubahan terms and conditions yang mungkin timbul atau disepakati selama pelaksanaan suatu kontrak. 5. Memastikan bahwa komersial dan progres atas pekerjaan terdokumentasi dengan baik. Yang mana, biasanya porsi ini dilakukan oleh pelaksana atau user department. 6. Melakukan kontrak close out sebagaimana mestinya. Dalam dunia bisnis sangat umum dijumpai bermacam-macam kontrak. Misalnya, kontrak kerja dengan para pegawai, kontrak sewa properti, kontrak overhaul, kontrak pembersihan AC, purchase order, dan lain-lain. Ada juga yang termasuk kontrak yang kompleks, misalnya, kontrak proyek konstruksi, Energy Sales Agreement, pengeboran minyak dan gas, perdagangan internasional. Yang biasanya mempunyai spesifikasi teknis yang sangat spesifik, detail, menyangkut hak cipta dan biasanya mempunyai faktor risiko yang tinggi. Kontrak besar dan rumit bahkan membutuhkan kontrak manajemen yang lebih efektif dan handal dengan menggunakan bantuan software dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan bahwa suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, pasti mempunyai secara paralel lebih dari satu kontrak yang berjalan, yang harus dikelola secara profesional. Untuk itu kadang kontrak compliance audit juga dibutuhkan, dengan berfokus pada area-area yang mempunyai faktor risiko tertinggi. Bagi orang supply chain atau orang project, istilah kontrak manajemen tentunya sudah sering kita dengar. Dalam kontrak manajemen, semua yang terlibat harus berpikir bagaimana mengelola suatu kontrak dari awal tahap persiapan pekerjaan, sampai kontrak itu berakhir. Bukan hanya ketika sebuah kontrak sudah ditandatangani. Mari kita lihat bersama bagaimana proses supply chain,
Kontrak manajemen sebaiknya dilakukan dengan step sebagai berikut. 1. Procurement planning, yaitu needs identification, mendefinisikan spesifikasi dan lingkup kerja, melakukan cek harga pasar, budgeting, penyusunan terms and condition, time setting untuk pelaksanaan proses pengadaan dan time setting untuk jangka waktu kontrak, approval, dan seterusnya. Yang pada dasarnya menuangkan semua apa yang kita perlukan, semaksimal mungkin, jangan ada yang terlupakan. 2. Forming. Ini adalah proses tender dan evaluasi, proses seleksi, negosiasi, award dan penandatanganan kontrak. 3. Pelaksanaan kontrak. Mulai dari kick-off, mobilisasi, progres kerja, partial acceptance, invoice dan payment, mengelola kerja tambah atau kurang. 4. Close out dan BAST. Sangat disarankan bahwa fungsi-fungsi yang akan terlibat dalam suatu pekerjaan kontrak manajemen, sebaiknya ikut mulai sejak tahap awal, yaitu sejak dari tahap planning. Jika Anda baru mulai terlibat setelah kontrak ditandatangani, tidak usah malu. Hal ini cukup sering terjadi. Atau bahkan sering dijumpai bahwa pelaksana suatu pekerjaan tidak pernah tahu bahwa mereka bekerja di bawah kontrak tertentu. Lantas mungkin justru timbul pertanyaan, apakah kontrak manajer dan project manager harus terlibat sejak tahap planning? Tentu tidak, karena biasanya tahapan tersebut dilakukan oleh bagian yang berbeda, yaitu tender committee. Akan tetapi, kerangka kontrak manajemen harus mencakup sejak step tersebut. Pelaksanaan kontrak manajemen biasanya memang lebih intensif pada step 3 dan 4. Dari pengalaman, yang terbanyak adalah bahwa pelaksana kontrak baru mendapatkan kontrak dokumen setelah ditandatangani atau bahkan ketika pekerjaan sudah harus dimulai. Hal ini tentunya dapat meningkatkan faktor risiko dari pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mana kontrak tersebut dibuat. Terutama jika kita berada di sisi owner. Yang umum terjadi adalah bahwa, pada tahap planning and forming, dilakukan oleh pihak yang sama sekali disconnect dengan pelaksana di tahap 3 dan 4. Sehingga terms and condition, SOW, spesifikasi, yang kita inginkan bisa saja belum atau kurang terakomodasi di dalam kontrak. Kenapa dalam prakteknya perusahaan memandang bahwa kontrak manajemen adalah suatu yang perlu? Tentunya mereka melihat adanya benefits. Atau sebaliknya, jika tidak dilaksanakan akan timbul resiko yang tidak diinginkan. Jadi benefits dari kontrak manajemen adalah 1. Mengurangi faktor resiko. 2. Dengan kontrak manajemen yang tertata, maka semua akan terdokumentasi lebih baik. 3. Dengan adanya dokumentasi yang baik, maka visibility kita, baik aspek komersial maupun pelaksanaan pekerjaan fisik, menjadi lebih baik pula. 4. Dengan demikian tentunya, level of control juga lebih baik. 5. Centralized Contract Respiratory. Apabila dokumen kontrak dibutuhkan, maka kita akan lebih mudah mencarinya. 6. Auditable Trail. 7. Compliant. 8. Dan bahkan kemungkinan adanya penghematan dengan diperbaikinya sistem kontrak manajemen. Pada awalnya kontrak manajemen dikerjakan secara manual, mulai dari tahap planning, forming, execution sampai dengan close out. Pre-contract works atau tahap planning and forming, mungkin filenya disimpan dalam tender filing. Setelah kontrak signing, kontrak secara fisik disimpan di dalam kabinet atau di bagian project filing. Yang kita desain sedemikian hingga memudahkan kita untuk mengaksesnya setiap saat. Kemudian data-data tentang kontrak kita buat sedemikian hingga mempermudah tracking and reporting, misalnya data tentang pihak yang berkontrak, masa berlaku, budget versus progress payment, catatan mengenai kerja tambah. Manajemen report juga dikerjakan secara manual. Untuk keperluan tersebut spreadsheet yang umum dapat kita pergunakan. Dalam pelaksanaan kontrak, kerja tambah adalah sangat umum terjadi. Hal ini secara fisik harus terdokumentasi serta mendapatkan e-profile dari otoritas yang cukup, dan dilakukan filing yang baik. Demikian pula dengan progres di lapangan dan payment ke kontraktor. Kontrak manajemen spreadsheet sebaiknya minimal memasukkan fitur-fitur seperti dapat kita lihat di sini. Berikut adalah contoh kontrak manajemen spreadsheet yang kita buat secara manual. Dengan membuat tabulasi, data-data kontrak kita tabelkan ke arah kanan, dan setiap kontrak dimasukkan berurutan ke bawah. Informasi data kontrak yang kita masukkan seoptimal mungkin untuk mendukung pekerjaan kita. Berdasarkan pengalaman saya pribadi sebagai praktisi, manajemen kontrak secara manual ini cukup menarik. Tetapi jika Anda adalah seseorang yang bertanggung jawab sebagai kontrak manajer di suatu perusahaan, dan Anda harus mengelola secara paralel just too many contracts, maka Anda akan setuju dengan saya, bahwa manual proses kurang mendukung untuk keperluan industri saat ini. Atau pertanyaan dan kejadian-kejadian yang telah disampaikan di awal tadi, akan makin sering menjadi nyata. Dapat saya katakan bahwa proses yang tidak efisien, akan mengurangi visibility dan kontrol kita.
Dan mungkin saja dapat mengakibatkan loss of revenue, karena over budget misalnya. Atau bahkan legal risk yang kadang lebih tidak terukur. Apalagi jika tidak ada proses sama sekali. Dengan bantuan software, kita dapat lebih berfungsi sebagai controller daripada sebagai, dalam tanda kutip, sebagai pemadam kebakaran. Functionality dari Electronic Aid Contract Management dapat kita lihat di sini. Saat ini sudah sangat banyak software yang dijual di pasaran untuk membantu kerja kita menjadi lebih efisien. Dari referensi, dan saya setuju dengan itu, untuk meningkatkan efisiensi, maka jika kita mempunyai lebih dari 10 kontrak yang cukup rumit dan berjalan paralel, maka otomatisasi dengan bantuan software akan dirasakan sangat membantu. Sebagai penutup dari sesi ini, kita harus ingat bahwa kontrak manajemen seharusnya terjadi di semua tahapan yang tadi kita bahas. Di sini kita harus berpikir, bagaimana kita harus menjalankan kontrak tersebut untuk mencapai tujuan komersial dan pekerjaan fisik di lapangan, sampai dengan kontrak selesai dan serah terima. Terima kasih, demikian paparan pada bab 1 ini dan sampai jumpa di paparan bab selanjutnya.